Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa nahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sedangkan untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat ma'assalam tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menanggapi komentar dari saudara kita atas nama Mas Diki yang ingin mendapatkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah, terlebih dahulu saya akan mengutip salah satu hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kamu dapat dariku meskipun hanya satu ayat. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan keji dan dosa. Wastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebenaran. Adapun pada kesempatan kali ini, seperti apa yang dipertanyakan oleh saudara kita Mas Diki tentang ma'rifatullah, ini adalah merupakan salah satu dari tingkatan-tingkatan seorang sufi atau ahli tasawuf dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tingkatan yang harus dilalui atau tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang beriman, yaitu bagi para ahli sufi atau ahli tasawuf. Yang pertama adalah tingkatan syariat. Adapun menurut bahasa, syariat ini diartikan sebagai syarak atau ketentuan atau hukum Allah. Sedangkan syariat menurut istilah adalah ketentuan atau hukum Allah yang paling dasar yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah tingkatan yang paling dasar atau yang terendah tahapan yang akan dilalui bagi seorang sufi atau ahli tasawuf. Ibarat kata, seorang yang baru lahir, tidaklah mungkin dia langsung berjalan. Pastilah dia akan merangkak terlebih dahulu, kemudian belajar berdiri, berjalan, sampai akhirnya bisa berlari. Atau mungkin juga seseorang yang belajar tidak mungkin langsung ke perguruan tinggi, tapi harus melewati dulu tahapan taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dan ke tingkat-tingkat yang selanjutnya. Sebagaimana seorang sufi atau ahli tasawuf dalam bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang pertama adalah syariat. Adapun yang kedua yang dilalui oleh para ahli tasawuf adalah thariqah. Sedangkan thariqah ini menurut bahasa diambil dari kata thariq, at-thariq yang berarti jalan. Adapun thariqah ini secara istilah dapat didefinisikan sebagai jalan dari seseorang hamba untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan-jalan yang khusus. Misalkan kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan berpuasa, maka hendaklah kita melakukan thariqah dengan berpuasa. Atau mungkin kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir atau sholat malam, maka kita bisa melakukan thariqah itu dengan zikir atau sholat malam. Namun jika kita merasa kesulitan dalam melakukan thariqah, misalkan mengerjakan sholat malam ataupun berzikir kepada Allah di tengah malam, kita mengalami kesulitan, maka saya menjadi teringat apa yang disampaikan oleh beliau guru kita, Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun.
beliau pernah berkata, thariqah yang paling baik adalah thariqah memiliki hati yang bersih dari rasa iri, dari rasa dengki, dan dari rasa menyakiti orang lain. Adapun tahapan selanjutnya dari seorang sufi atau ahli tasawuf adalah ma'rifat yang nomor 3. Adapun ma'rifat ini dalam bahasa Arab diambil dari kata arafa yang berarti mengetahui. Sedangkan dalam istilah ma'rifat atau ma'rifatullah adalah cara seseorang sufi atau seseorang yang beriman kepada Allah untuk lebih mengetahui bagaimanakah cara mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan ma'rifat. Sehingga apabila sudah sampai pada makom ma'rifat atau mengetahui bahwa hambanya ini lebih dekat lagi kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Qul Muhammad fa inni qarib." Katakan, wahai Muhammad, aku ini dekat sekali dengan hambaku. Tergantung bagaimanakah hambaku ini mau dekat atau tidak kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tahapan yang selanjutnya yang nomor 4 ini adalah tahapan yang paling akhir sebagai puncak dari seorang salik atau ahli tasawuf dalam mencari kebenaran tentang Allah. Sehingga seorang salik atau ahli tasawuf yang sudah mencapai makom ini atau mencapai makom hakikat ini sudah bisa merasakan manisnya iman. Seperti makom-makom seperti ini dimiliki oleh para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi dan para rasul, para ulama was-solehin, para ulama dan orang-orang yang soleh. Karena itu, jika seseorang sudah bisa mencapai pada makom hakikat atau yang hakiki, maka dia akan bisa merasakan bahwa dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari manusia. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, harap untuk komentar di kolom di bawah ini. Ibarat kata, tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya atau apapun yang saya ucapkan, pastilah penuh dengan kekurangan ataupun kesalahan. Dan dari saya akhiri. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.